di sebuah acara kajian. Alhamdulillah, acara kajian di rumahku hari ini lancar banget. Oh iya ibu-ibu, terima kasih ya sudah pada datang ke acara kajian di rumah saya. Ini ibu-ibu, ada bingkisan makanan. Silakan ya, satu orang diambil satu. Ya ampun, aku baru sadar. Ternyata Bu Dina hari ini gak ikut acara kajian di rumahku. Bu Ratih, boleh minta tolong gak ya? Boleh Bu Zara. Mau minta tolong apa emangnya? Begini, Bu Dina itu kan gak bisa datang ke acara kajian di rumah saya hari ini. Saya boleh titip bingkisan makanan untuk Bu Dina gak ya? Ya ampun, males banget sih dititipin bingkisan makanan buat Bu Dina lagi. Lagian ya, Bu Dina itu ngapain sih pakai acara nggak datang segala ke acara kajian di rumahnya Bu Zahra? Bu Rati, gimana? Bu Rati mau kan saya titipin bingkisan makanan untuk Bu Dina? Iya Bu Zahra, tenang aja, saya mau kok. Wah, terima kasih ya Bu Rati. Iya Bu Zahra, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong, Bu Dina itu kenapa ya nggak ikut kajian di rumahnya Bu Zahra hari ini? Nah, itu dia Bu Rati, saya juga kurang tahu. Tapi kan biasanya Bu Dina itu emang jarang ikut-ikut acara kajian semenjak beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah. Tapi dia itu baik Bu, dia masih mau ngasih bahan makanan ke setiap orang yang ngadain acara kajian. Makanya saya nggak enak Bu, kalau Bu Dina itu nggak dibawain bingkisan makanan dari acara kajian saya. Iya sih Bu, bener juga. Tapi ya Bu, menurut saya, walaupun udah ngasih bahan makanan ke orang yang mau ngadain acara kajian, tetap aja Bu, harus datang gak sih, menghargai gitu. Betul tuh Bu Ratih. Tapi ya gimana lagi, kita juga gak bisa maksa untuk Bu Dina datang ke acara kajian. Ya ampun, saya lupa beresin beberapa bekas wadah bingkisan makanan. Saya tinggal dulu ya Bu. Walah, iya ya Bu Zahra. Sekalian ini saya juga mau pamit, soalnya udah jam segini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di jalan, Duh ya ampun, males banget sih harus mampir ke rumahnya Bu Dina itu. Lagian kenapa sih tuh orang gak mau nganterin sendiri? Kenapa harus aku coba yang disuruh-suruh? Dan yang paling aneh, kenapa Bu Dina itu jarang banget datang ke acara kajian beberapa minggu ini? Jadi kan aku terus yang disuruh-suruh untuk nganterin bingkisan makanan ke rumahnya. Bu, ngapain sih jalan sambil ngedumel? Ya ampun Bapak nih bisa gak sih kalau setiap ketemu sama Ibu di jalan, jangan ngagetin. Ya Bapak itu gak berniat sama sekali loh Bu, untuk ngagetin Ibu setiap ketemu di jalan ataupun di mana gitu. Itu kan salah Ibu sendiri, suka ngelamun dan suka ngedumel sendiri. Oh, jadi maksud Bapak yang salah itu Ibu? Enggak Bu, Bapak yang salah, maaf ya. Kan wanita itu gak pernah salah. Nah, itu tahu. Ibu kesel banget tahu Pak. Ibu itu ya selalu disuruh-suruh untuk ngasih bingkisan ke rumahnya Bu Dina, karena dia itu jarang banget datang ke acara kajian. Kenapa harus kesel tau Bu? Rumahnya Bu Dina itu kan deket sama rumah kita, jadi ya sekalian gitu. Kenapa Bapak malah jadi belain Bu Dina sih dibandingkan istri sendiri? Walaupun rumahnya Bu Dina itu deket Pak sama rumah kita, tetap aja Pak, Ibu itu kesel, males mau nganterin bingkisan makanan ini dari acara kajian. Ya udah sini, biar Bapak aja yang nganterin. Ya janganlah, yang ada kalau Bapak yang nganterin, Bapak itu bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Dina. Kalian itu kan so akrab kalau ketemu. Kalau dibiarin bisa-bisa kalian selingkuh tahu nggak di belakang Ibu. Astagfirullahaladzim Bu, kita kan udah pernah bahas masalah ini. Bapak loh sama sekali nggak pernah ada hubungan sama Bu Dina itu. Ibu tuh jangan terus-terusan berpikir yang negatif dong, dan nuduh-nuduh Bapak begitu. Suka-suka Ibu dong, salah sendiri. Setiap ketemu Bu Dina, Bapak itu so akrab banget dan ngobrol-ngobrol segala. Udah ya, Ibu mau pulang dulu. Abis itu mau nganterin bingkisan makanan ke rumahnya Bu Dina. Saat di depan rumahnya Bu Dina, Permisi, Assalamualaikum. Ya ampun, Bu Dina ini pergi kemana sih? Aku salam dan permisi bukannya dijawab dan keluar rumah juga. Nggak tahu apa, aku udah susah-susah bawain bingkisan makanan untuk dia. Kalau dipikir-pikir, kalau bawain makanan kayak begini, butuh upah nggak sih? Kan susah juga bawanya. Ya seharusnya iya sih, tapi mana mungkin kan Bu Dina itu mau ngasih upah karena udah dibawain bingkisan makanan sama aku.
Apa aku ambil aja ya setengah dari isi bingkisan makanan ini? Ya anggap aja upah gitu. Ya ampun, ide yang bagus. Hahaha. Nah, udah aku ambil nih setengahnya. Terus aku masukin ke dalam bingkisan makanan aku. Ya udah deh, aku lanjut salam dan permisi lagi supaya Bu Dina itu keluar. Assalamualaikum, permisi. Bu Dina. Waalaikumsalam. Bu Ratih. Ya ampun Bu Dina. Kok lama banget sih bukain pintu dan keluar rumahnya? Saya itu ya Bu, udah beberapa kali tahu nggak salam dan juga permisi. Duh, maaf ya Bu Ratih, saya tadi masih di dalam kamar mandi. Jadinya ndak begitu dengar kalau ada orang yang salam dan juga permisi. Walah, pantesan aja. Oh iya, ini Bu, bingkisan makanan titipan dari Bu Zahra. Wah, alhamdulillah. Terima kasih loh Bu Ratih. Selama ini sudah mau bawain bingkisan makanan dari setiap acara kajian di rumah warga sini. Iya Bu Dina, sama-sama. Tapi Bu Dina itu ya harusnya datang tahu nggak ke acara kajian warga sini. Menghargai dikit lah Bu, jangan datangnya tuh jarang. Ini bahkan sama sekali udah nggak pernah datang lagi. Bu, saya tuh sebenarnya pengen datang terus ke acara kajian warga sini. Tapi saya tuh harus jagain orang tua saya yang udah tua dan juga sering sakit-sakitan. Mana nggak bisa ditinggal. Sedangkan anak dan suami saya itu juga lagi ada kegiatan lain. Soalnya orang tua saya itu tinggal di sini dari beberapa minggu yang lalu. Ya ampun, jadi alasan ibu nggak bisa datang ke acara kajian warga sini tuh itu ya? Iya Bu Ratih, bener banget. Walah, ya udah deh kalau gitu. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, Bu Ratih itu baik banget ya. Selalu mau loh dititipin bingkisan makanan untuk diantar di rumahku. Kebetulan banget nih aku udah lapar. Kali ini isi bingkisan makanannya apa ya? Loh, duh ya ampun, kok isinya tinggal setengah sih? Ini ndak mungkin kan Bu Zahra ngasih bingkisan makanannya isinya setengah. Duh, apa jangan-jangan setengahnya itu diambil sama Bu Ratih ya? Astagfirullah, aku ndak boleh seuzon. Siapa tahu gitu, ini memang ada kesalahan dalam pembungkusan bingkisan makanannya. Saat di rumah, Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah juga. Loh, Bapak kok udah sampai rumah duluan sih? Dan udah leha-leha lagi. Bapak ini kan kalau jalan cepet, nggak kayak ibu jalannya lama, makanya sampai rumahnya itu juga lama. Ih, enggak ya, perasaan sama aja deh. Sama-sama cepet jalan kita. Ibu itu ya Pak, lama sampainya karena ibu harus nganterin bingkisan makanan dulu ke rumahnya Bu Dina. Iya juga, Bapak baru ingat. Tapi tetap aja sih menurut Bapak ibu tuh jalannya lama. Iya, Bapak ini nyebelin banget sih. Oh iya Pak, mending kita makan dulu yuk. Hari ini ibu dapat bingkisan makanannya lumayan banyak banget loh isinya. Tumben banget Bu, mana coba Bapak lihat. Wah Bu, ini mah bukan lumayan banyak lagi, tapi emang banyak. Kok bisa sih ibu dapat isi bingkisan makanannya tuh banyak banget? Bisa lah Pak, gini-gini ya, ibu itu dihormati tahu nggak sama para warga sini. Makanya dikasih isi bingkisan makanannya itu lebih banyak. Halah, nggak percaya Bapak. Ibu itu pasti ngambil punya orang ya, terus ditaruh ke dalam wadah bingkisan punya ibu. Pak, mulutnya tuh dijaga ya. Sama istri sendiri kok ngomongnya kayak begitu sih. Emangnya Bapak mau apa? Nanti malam ibu suruh tidur di luar. Jangan Bu, yaudah. Bapak minta maaf ya, Bapak berlebihan ngomongnya. Sekarang kita langsung makan aja yuk. Bapak itu udah lapar banget ini. Keesokan harinya, saat dituang jamu. Selamat pagi Bu Zahra. Masya Allah Ibu. Bu Zahra ini pagi-pagi gini udah rajin banget jalan pagi. Selamat pagi Pak Galuh. Iya nih Pak, beberapa minggu ini saya lagi pengen aja gitu jalan pagi biar nambah sehat. Kebetulan Pak, saya mau beli jamu ini. Wah, silakan Bu. Mau beli jamu apa nih? Beras kencur aja deh Pak Galuh. Walah ya Bu Zahra, sebentar ya, saya buatkan dulu. Ngomong-ngomong, gimana Bu Zahra? Kemarin acara kajian di rumah Ibu berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Pak Galuh, kajian di rumah saya itu berjalan dengan lancar. Tiba-tiba Bu Dina pun datang. Wah, Bu Sarah rajin banget, pagi-pagi gini udah beli jamu. Bu Dina, iya nih Bu, soalnya tadi kebetulan saya habis jalan pagi, sekalian gitu beli jamu, biar makin sehat. Wah, Masya Allah banget Bu Zahra. Oh iya Bu Zahra,
saya minta maaf banget ya. Kemarin saya tidak bisa datang ke acara kajian di rumahnya Bu Zahra. Iya Bu Dina, nggak apa-apa kok. Bu Dina juga kan udah ngasih bahan-bahan makanan untuk acara kajian di rumah saya. Tapi emangnya Bu Dina itu kenapa sih? Kok beberapa minggu ini jadi jarang banget datang ke acara kajian warga sini? Bener banget tuh, saya juga penasaran. Soalnya beberapa warga sini tuh pada ngomong Bu Dina juga, karena jarang banget datang ke acara kajian warga di sini. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh orang tua saya yang udah tua dan juga sering sakit-sakitan mulai tinggal di rumah saya. Jadinya saya harus standby gitu ngurusin mereka. Apalagi kan mereka udah tua, ada aja permintaannya. Dan juga orang tua saya itu tidak bisa ditinggal sendirian di rumah. Sedangkan anak dan suami saya juga ada kegiatan lain di waktu acara kajian warga sini biasanya dilaksanakan. Walah, jadi begitu tuh alasannya, pantesan aja. Iya loh, saya baru tahu banget. Saya minta maaf ya Bu Dina, soalnya saya sempat seuzon sama Bu Dina. Iya Bu Zahra, tidak apa-apa kok. Salah saya juga tidak ngasih tahu ke warga sini. Betul juga sih, sebenarnya Bu Dina ngasih tahu para warga sini tuh kan biar nggak pada berburuk sangka. Oh iya Bu Zara, ini jamu pesanan Bu Zara. Oh alah, iya ya Pak Galuh. Kalau begitu semuanya saya permisi dulu ya. Keesokan harinya, Duh ya ampun Pak Galuh, Pak Galuh. Kalau bawa gerobak jamu tuh bisa pelan-pelan gak sih? Kan jadinya nabrak saya. Sakit tau Pak. astagfirullahaladzim, maaf ya Bu Ratih, saya tuh nggak sengaja. Halah-halah, palingan Pak Galuh juga sengaja kan? Bilang aja kalau Pak Galuh itu gak suka sama saya. Makanya Pak Galuh itu sengaja kan nabrakin gerobak Pak Galuh itu ke saya, biar saya kesakitan. Ya ampun Bu Ratih, kok bisa berpikiran seperti itu sih? Saya kan sama sekali nggak ada niatan loh menabrakkan gerobak saya ke Bu Ratih. Saya tuh bener-bener nggak sengaja Bu Ratih. Saya minta maaf ya. Dan sebagai permintaan maaf saya tuh bakal ngasih Ibu jamu gratis deh hari ini. Nah gitu dong, kalau emang salah ya bertanggung jawab. Jangan cuma minta maaf. Ya Bu Ratih, ini saya buatkan dulu ya jamunya. Terima kasih loh Pak Galuh. Gak usah terima kasih Bu Ratih, ini kan sebagai tanda permintaan maaf saya karena udah nabrak Bu Ratih. Ngomong-ngomong Bu Ratih mau kemana ini? Ini loh Pak, saya mau ke acara kajian di rumahnya Bu Nining. Walah, jadi begitu. Iya Pak, tapi saya kesel deh. Pasti ntar saya bakal dititipin lagi nih bingkisan makanan untuk Bu Dina. Bu Dina itu pasti nggak berangkat kajian lagi. Gak apa-apa kok Bu Ratih. Bu Dina kan gak bisa berangkat karena harus ngurus orang tuanya yang sakit di rumah. Loh, Pak Galuh kok bisa tahu? Bisa lah Bu, kemarin kebetulan saya, Bu Ratih dan juga Bu Zahra itu ngobrol-ngobrol gitu. Oh alah, pantesan aja. Ya udah ya Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Setelah selesai menghadiri acara kajian di rumah Bu Nining, Bu Ratih pun pergi ke rumah Bu Dina untuk mengantarkan bingkisan yang dititipkannya. Bener kan apa kataku? Aku disuruh lagi untuk nganterin bingkisan ke rumahnya Bu Dina. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Soalnya kan isi bingkisannya bisa aku ambil setengah. Lumayan banget. Supaya nanti isi bingkisan punya aku bisa bertambah lebih banyak. Tapi nggak apa-apa kan ini aku lakuin. Ah bodoh lah, nggak apa-apa seharusnya. Kan ini ibaratnya upah bagi aku yang selalu nganterin bingkisan makanan ke rumahnya Bu Dina. Ya harusnya mereka juga paham lah. Ya ampun, pas banget. Itu ada Bu Dina. Jadi aku nggak perlu tuh nganterin ke rumahnya. Bu Dina. Loh, Bu Ratih? Ini Bu Dina, bingkisan makanan dari acara kajiannya Bu Nining. Wah, terima kasih ya Bu Ratih. Sudah repot-repot ngebawain bingkisan makanan punya saya. Iya Bu Dina, santai aja. Tapi Bu, saya boleh tanya nggak? Kenapa ya Bu, dari bingkisan makanan yang kemarin-kemarin itu isinya selalu setengah? Iya karena isinya saya ambil Bu setengahnya. Itu tuh saya anggap sebagai upah saya yang selama ini selalu nganterin bingkisan makanan ke rumah Ibu. Duh ya ampun Bu Ratih, kok tega banget sih? Kenapa harus diambil loh Bu setengah dari isi bingkisan makanan saya? Ya karena saya tuh capek Bu harus nganterin bingkisan makanan terus ke rumah Ibu. Ibu juga gak peka sama sekali sih buat ngasih upah. Oh iya, saya minta maaf ya Bu tidak peka dan tidak memberikan upah kepada Ibu Ratih. Tapi Bu Ratih jangan asal ambil dong.
isi bingkisan makanan yang dikasih ke saya. Dan setidaknya ibu tuh ngomong dulu kalau mau ngambil isi bingkisan makanan saya, biar saya tuh nggak seuzon sama banyak orang. Ya suka-suka saya dong bu, makanya ibu itu datang ke acara kajian warga sini. Udah dibawain juga, bukannya makasih dan ngasih upah. Dan ingat ya, pokoknya seterusnya kalau ada yang nitip bingkisan makanan ke rumahnya Bu Dina lagi, pastinya saya bakal ngambil setengah dari isinya. Itu adalah upah saya dan itu hak saya. Gak bisa gitu dong bu. Ya bisa lah, udahlah ya bu, saya capek banget nih mau pulang dulu. Oh iya, ini bingkisan ibu setengahnya udah saya ambil ya. Permisi. Sejak saat itu ketika ada yang menitipkan bingkisan makanan ke Bu Dina kepada Bu Ratih selalu mengambil setengah isi dari bingkisan makanan tersebut. Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam, ibu sudah pulang? Ya iyalah pak, pakai nanya lagi. Udah tahu ibu barusan pulang juga. Ya bapak itu basa-basi aja tuh bu. Oh iya sini bentar, bapak itu mau ngomong. Ya ampun pak, mau ngomong apa sih? Bu, apa bener ibu itu selalu ngambil setengah dari bingkisan makanan yang dititipkan untuk Bu Dina? Loh, bapak tahu dari mana? Oh, jangan-jangan si Bu Dina itu ngadu ya ke bapak. Dan juga pasti kalian ngobrol-ngobrol asik kan berdua. Astagfirullahaladzim bu. Enggak, bapak itu bukan dikasih tahu dan ngobrol sama Bu Dina. Orang bapak itu dikasih tahu sama tukang jamu. Ya ampun. Itu tukang jamu pasti dikasih tahu tuh sama Bu Dina. Bu Dina ini lemes banget sih mulutnya. Dan si tukang jamu itu juga nggak tahu diri banget sih. Ngapain coba pakai acara ngadu ke bapak? Justru tukang jamu itu baik bu. Mau ngasih tahu bapak yang sesungguhnya. Ibu nih ngapain sih pakai acara ngambil setengah isi dari bingkisan makanan yang dititipkan untuk Bu Dina? Ya mikir lah pak, ibu tuh capek tahu nggak selalu dititipin bingkisan makanan untuk Bu Dina. Seharusnya ya ibu itu dikasih upah. Iya jadinya kalau nggak dikasih upah ya ibu mending ambil setengah dari isi bingkisan punyanya Bu Dina lah. Ya ampun bu, cuma dititipkan doang loh. Kan rumah kita itu sama Bu Dina kan deket. Ngapain harus pakai acara diupah segala? Udahlah pak, nggak usah cerewet. Ibu capek nih. Bapak nih nggak ngertiin banget sih. Mikir-mikir, ibu mau ke kamar mandi dulu. Keesokan harinya di acara kajian Pak Fatah. Pak Fatah, ini saya nggak dititipin bingkisan makanan untuk Bu Dina apa? Wah, nggak usah deh bu. Saya minta tolong sama ibu-ibu yang lain saja. Soalnya nanti kalau saya titipkan ke Bu Rati yang ada setengah dari si bingkisan makanannya, Bu Rati ini diambil lagi. Punya Bu Rati. Ya ampun Pak Fatah, emang salahnya apa coba ngambil setengah isi dari bingkisan punyanya Bu Dina? Toh dia juga nggak datang dan nggak tahu kan? Itu salah bu namanya. Ibu itu cuma dimintain tolong membawakan bingkisan makanan punya Bu Dina. Tapi kenapa Bu Rati ini malah mengambil setengah dari isi bingkisannya? Ya sebagai upah lah pak, dititipin kayak begitu terus kan capek. Ngomong-ngomong pak, bapak tahu dari mana kalau saya suka ngambilin setengah isi dari bingkisan makanan yang biasanya dititipin ke Bu Dina? Bu, satu desa ini pada tahu semua kelakuan ibu selama ini. Ya ampun bu, segitu banget sih. Mikir juga lah pak, masa iya dimintain tolong terus? Dan lemes banget sih itu mulut yang nyebarin kelakuan saya. Gini ya bu, kalau misalkan ibu itu nggak mau dititipin, ya ibu itu sampaikan saja. Jangan malah melakukan hal yang seperti ini. Nggak baik banget loh bu. Dan dengar ya bu, namanya kelakuan jahat itu walaupun tidak disebarkan pasti akan terbongkar juga. Apalagi kalau kelakuan jahat itu merugikan orang lain. Halah, Pak Fatah itu ya nggak usah sok-sokan nasehatin saya. Hidup Pak Fatah aja berantakan dan banyak dosa, sok-sokan ngomongin. Ingat Pak, Bapak itu dulu suka minum-minum dan suka main judol. Jadi ngaca lah Pak, kalau apa yang pernah Bapak lakukan itu lebih buruk daripada apa yang saya lakukan sekarang. Astagfirullahaladzim. Saya itu kan sekarang sudah bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Saya juga niatnya baik untuk memberikan nasihat kepada Bu Rati. Kok Bu Rati malah bersikap seperti itu sih? Ya habisnya Pak Fatah itu nggak pantas nasehatin saya, tahu nggak? Nggak sadar diri banget sih jadi orang. Minggir-minggir, saya mau pulang. Permisi. Ya ampun, kok ada ya orang seperti ini? Diberitahu bukannya berpikir, malah membongkar aib aku. Sejak saat itu Bu Rati pun dijauhi oleh para warga desa. Bahkan banyak warga yang terang-terangan menyuruh Bu Rati untuk pindah.
Pak, mending kita pindah aja yuk. Ibu udah gak kuat tahu tinggal di desa ini. Ibu itu nggak kuat karena ibu itu dijauhin kan sama para warga yang ada di desa ini. Harusnya ya, ibu itu introspeksi diri loh Bu. Ibu itu sudah melakukan kesalahan, makanya sampai dijauhin dan ada beberapa warga yang terang-terangan ngusir ibu. Ibu itu ya Pak, nggak melakukan kesalahan apa-apa. Cuma ngambil setengah dari isi bingkisan makanan yang punyanya Bu Dina kok. Ya itu sama aja ibu, sudah melakukan kesalahan. Ibu sudah mengambil hak orang lain. Padahal kan ibu itu dikasih amanah untuk memberikan bingkisan makanan ke Bu Dina. Belain aja Pak itu terus Bu Dina. Kan istri Bapak itu Bu Dina bukan ibu. Astagfirullahaladzim. Nggak usah kumat lagi deh Bu. Bapak itu ngomong seperti ini bukan berarti membela Bu Dina ya. Bapak itu bilang seperti ini ya karena Bapak itu pengen ibu itu berubah menjadi yang lebih baik dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan kalau nanti kita itu pindah sekalipun, ibu itu bakal tetap dijauhin karena melakukan kesalahan yang sama. Halah Bapak nih banyak omong banget. Udahlah mending kita siap-siap aja buat pindah. Di depan rumah, saat Bu Rati dan suaminya akan pindahan. Akhirnya Bu Rati pindah juga. Pindah yang jauh ya Bu, jangan deket-deket sini. Soalnya warga sini tuh gak sudi tahu gak berdekatan sama orang yang suka mengambil hak orang lain. Bu Zahra, tutup ya mulut Bu Zahra itu. Tenang aja, saya bakal pindah jauh kok dari sini. Dan kalian warga semua jangan norakin saya dong. Bu Rati pun disoraki oleh seluruh warga kampung dan dengan malu akhirnya Bu Rati pun pindah dari desa tersebut.